Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Du Insani. Saya akan menjelaskan mengenai gen. Gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Di dalam gen terdapat materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Gen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Kemudian, gen terbagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Genotip adalah komposisi atau susunan genetik yang sebenarnya dari suatu organisme. Sedangkan fenotip adalah ciri sifat aktual yang ditunjukkan oleh organisme. Kumpulan dari gen-gen itu disebut genom. Ini adalah gambar dari gen. Gen itu tersusun dari molekul asam nukleat yang berupa rantai DNA yang diselubungi oleh protein histon. Bentuknya itu linear, seperti benang memanjang. Saat sedang membelah, gen akan mengalami kondensasi atau pemadatan, sehingga berubah bentuk kayak huruf X yang disebut kromosom. Kromosom ini terletak di dalam nukleus atau inti sel. Di sini ada struktur gen prokariotik. Pada struktur gen prokariotik, tersusun atas promotor, operator, bagian struktural, dan terminator. Pertama, promotor. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Fungsi dari promotor ini adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Yang kedua adalah operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural, dan merupakan tempat pelekatan protein represor atau penekan atau penghambat ekspresi gen. Yang ketiga, coding region atau bagian struktural. Gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Transkripsi dimulai dari sekuensi inisiasi transkripsi atau ATG sampai codon stop TAA atau TGA atau TAG. Pada prokariotik tidak ada sekuens intron atau yang tidak dapat diekspresikan, sehingga semuanya berupa ekson. Namun terkadang pada Archaea bacteria dan bakteriofag ada yang memiliki intron. Yang keempat, terminator. Terminator ini dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil dari transkripsi. Kemudian ada gen eukariotik. Struktur dari gen eukariotik secara umum hampir sama dengan prokariotik, yaitu memiliki promotor, bagian struktural, dan terminator. Perbedaannya antara keduanya hanya pada bagian strukturalnya, yang dimana terdapat intron dan ekson. Perbedaan utama antara organisasi gen pada prokariotik dengan eukariotik adalah bahwa bagian struktural gen prokariotik atau bakteri tidak mengandung intron. Intron adalah sekuens nukleotida yang tidak akan ditemukan terjemahannya di dalam rangkaian asam amino protein yang dikode oleh suatu gen. Intron akan ditranskripsi, kemudian mengalami pemotongan, sehingga tidak akan mengalami translasi. Sekuens nukleotida yang akan diterjemahkan disebut sebagai ekson. Pada genom eubakteri diketahui tidak ada intron, tetapi pada genom Archaea bakteri tertentu diketahui terdapat intro. Kemudian di sini ada gen pada organisme eukariotik dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu pertama gen kelas 1, yaitu gen-gen yang mengkode pembentukan rRNA 5,8S
rRNA 18S, dan rRNA 28S. Ketiga molekul rRNA ini tersebut digunakan dalam pembentukan ribosom. Yang kedua, gen kelas 2, yaitu gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Gen-gen tersebut terlebih dahulu akan disalin menjadi molekul rRNA. Selanjutnya, mRNA akan ditranslasi menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu protein. Yang ketiga, gen kelas 3, yaitu gen-gen yang mengkode pembentukan molekul tRNA dan rRNA 5S. Molekul tRNA digunakan untuk membawa asam amino yang akan disambungkan menjadi molekul protein dalam proses translasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.